Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi dari Fakultas Hukum Surya Kencana. Pada video ini saya akan mereview ulang materi dari bab 2 dengan mata kuliah hukum pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Hajah Dr. Eni Nuraini SHMH. Kita masuk ke fungsi hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama fungsi umum, yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua fungsi khusus. Fungsi khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya. Ada dua unsur tindak pidana, yang pertama itu unsur objektif, yang kedua unsur subjektif. Untuk unsur objektif itu terdiri dari perbuatan, akibat yang menjadi syarat, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan. Nah, ini teknik untuk merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misal, hanya menyebutkan pasal. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misal, pasal 281, 305 KUHP. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misal, pasal 362, 372, 378 KUHP. Jenis-jenis tindak pidana yaitu ada dua, yang pertama kejahatan, yang kedua pelanggaran. Nah, apa sih perbedaan kejahatan dan pelanggaran itu? Nah, perbedaannya adalah kejahatan itu sanksinya lebih besar daripada pelanggaran. Nah, yang kedua perbedaannya bisa dilihat dari berdasarkan kualitatifnya. Nah, yang ini jenis tindak pidana menurut doktrin atau jenis-jenis delik. Yang pertama ada delik formil dan delik material. Yang kedua ada delik komisionis. Yang ketiga ada delik tunggal dan delik berganda. Yang keempat ada delik aduan dan bukan delik aduan. Yang selanjutnya ada delik politik dan delik umum. Dan terakhir ada delik khusus dan delik umum. Jadi cukup sekian dulu pembahasan materi 2. Insya Allah besok kita lanjut lagi ke pembahasan materi 3. Jadi cukup sekian dan terima kasih.